Ini adalah cerita tentang tak sengaja bertemu burung merak berwarna hitam. Gadis kampung ini mendapatkan karomah ini. Kabut pagi masih menggantung rendah ketika matahari perlahan menampakkan diri di balik perbukitan. Desa Sukamurni terletak jauh dari keramaian kota, seolah sengaja disembunyikan oleh alam. Jalan tanah yang berliku menjadi satu-satunya akses keluar masuk desa. Di kanan kiri jalan, hamparan sawah terbentang luas, sementara di kejauhan, hutan lebat berdiri seperti dinding hijau yang sunyi dan misterius. Di sebuah rumah bambu kecil di ujung desa, tinggal seorang gadis bernama Linda. Linda berusia 18 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang karena terbiasa bekerja di bawah terik matahari. Rambutnya hitam panjang, sering ia ikat sederhana dengan tali kain lusuh. Wajahnya tidak bisa dibilang cantik menurut standar kebanyakan orang, tetapi sorot matanya menyimpan keteduhan yang jarang dimiliki siapapun. Setiap pagi, sebelum ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya, Linda sudah bangun. Ia menyiapkan air hangat, menyapu halaman kecil rumahnya, lalu membangunkan ibunya yang sakit-sakitan. "Mak, bangun dulu. Linda sudah masak air," ucapnya lembut. Ibunya, Maksari, hanya tersenyum lemah. Sejak ayah Linda meninggal 5 tahun lalu karena sakit keras, Maksari jatuh sakit dan tak pernah benar-benar pulih. Lindalah yang kini menjadi tulang punggung keluarga. Setelah memastikan ibunya minum obat, Linda memanggul keranjang anyam di punggungnya. Ia bersiap pergi ke sawah dan kebun milik warga untuk membantu apa saja yang bisa ia kerjakan, mencabut rumput, memanen sayur, atau sekadar mengangkut hasil panen. Upahnya tidak seberapa, tetapi cukup untuk membeli beras dan obat. Di desa, Linda dikenal sebagai gadis pekerja keras. Namun, tak sedikit pula yang memandangnya sebelah mata. Kasihan si Linda, hidupnya cuma begitu-begitu saja, bisik beberapa ibu saat Linda lewat. "Orang miskin ya tetap miskin," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Linda mendengar semuanya. Ia terbiasa. Hatinya sudah terlatih untuk menahan perih. Ia memilih diam dan terus melangkah. Hari itu, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Setelah seharian bekerja, tubuh Linda lelah. Ia singgah di sungai kecil untuk membasuh wajah. Air sungai mengalir tenang, memantulkan bayangan langit biru. Di tepi sungai, Linda berdoa dalam hati. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan ibuku semakin sakit. Aku tak minta lebih, aku hanya ingin kami bisa bertahan." Sore menjelang, Linda pulang ke rumah dengan langkah pelan. Namun sesampainya di rumah, ia mendapati Maksari terbaring lebih lemah dari biasanya. Napas ibunya terdengar berat. "Mak," suara Linda bergetar. Maksari membuka mata perlahan. "Linda, obat daun itu sudah habis." Hati Linda mencelos. Obat daun yang biasa mereka gunakan berasal dari tumbuhan tertentu yang hanya tumbuh di tepi hutan. Hutan itu dikenal warga sebagai hutan larangan, tempat yang jarang dimasuki karena banyak cerita aneh dan menakutkan. "Besok pagi Linda ke hutan," kata Linda tegas, meski hatinya dipenuhi ketakutan. Maksari menggenggam tangan anaknya. "Jangan, hutan itu tidak baik." Linda tersenyum menenangkan. "Linda tidak apa-apa, Mak. Linda janji hati-hati." Malam itu, Linda tidak bisa tidur. Angin malam bertiup dingin, membuat daun-daun di sekitar rumah berdesir pelan. Dari kejauhan, hutan tampak hitam pekat, seolah menatap balik ke arah desa. Entah mengapa, Linda merasa dadanya sesak, seperti akan terjadi sesuatu yang besar. Ia bangkit, mengambil air wudhu, lalu salat dan berdoa lama.
Air matanya menetes tanpa ia sadari. Di luar rumah, bulan purnama menggantung pucat. Angin berhenti berhembus sesaat. Suasana terasa hening, terlalu hening. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara aneh, bukan suara binatang yang biasa Linda dengar. Suara itu berat, pelan, seperti gesekan sayap besar. Linda berdiri di ambang pintu. Jantungnya berdebar kencang. Apa itu? Gumamnya. Suara itu hilang secepat kemunculannya. Malam kembali sunyi, tetapi perasaan Linda tak lagi sama. Ada firasat kuat bahwa hidupnya akan berubah. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Linda bersiap menuju hutan. Ia membawa pisau kecil, keranjang, dan doa di dalam hatinya. Ia menatap ibunya yang masih terlelap, lalu melangkah keluar rumah. Saat Linda menapaki jalan menuju hutan, kamera perlahan menyorot pepohonan tinggi yang menjulang, bayangan gelap yang menunggu di balik kabut pagi. Di antara rimbunnya dedaunan, sesuatu sedang mengamati langkah Linda. Sesuatu yang telah lama menunggu. Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat ketika Linda melangkah meninggalkan batas terakhir desa. Jalan tanah yang biasa ia lalui setiap hari kini terasa berbeda. Semakin mendekati hutan, udara menjadi lebih dingin dan lembab. Suara ayam, gemericik sungai, dan aktivitas manusia perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menekan dada. Linda berhenti sejenak di depan pohon besar yang menandai awal wilayah hutan. Pohon itu sudah tua, batangnya berlumut tebal, akar-akarnya menjalar seperti ular yang membeku. Warga desa menyebutnya wit lawang, gerbang tak kasat mata menuju hutan larangan. Linda menarik napas panjang. Bismillah, ucapnya lirih sebelum melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak tanah hutan, suasana berubah seketika. Cahaya matahari terhalang rapat oleh dedaunan raksasa. Kabut tipis menggantung di antara batang pohon. Tanah terasa lembek, ditutupi daun-daun kering yang berdecit setiap kali terinjak. Linda melangkah hati-hati. Ia mengingat pesan ibunya, jangan menoleh ke belakang, jangan berbicara sembarangan, dan jangan mengambil apapun selain yang dibutuhkan. Awalnya, Linda masih bisa mendengar suara burung kecil dan serangga. Namun semakin dalam ia melangkah, suara-suara itu perlahan menghilang. Hutan menjadi terlalu sunyi. Sunyi yang tidak wajar. Linda berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti sedang diawasi. Matanya bergerak cepat ke segala arah, namun tak ada siapapun. Hanya perasaan, bisiknya pada diri sendiri. Ia melanjutkan langkah. Beberapa kali Linda melihat bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Saat ia menoleh, bayangan itu lenyap begitu saja. Waktu terasa melambat. Linda tak tahu sudah berapa lama ia berjalan. Tumbuhan obat yang ia cari seharusnya tumbuh di dekat aliran air kecil, namun sungai kecil itu tak kunjung ia temukan. Peluh dingin mulai membasahi tengkuknya. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Daun-daun berdesir keras, seolah ratusan tangan bertepuk bersamaan. Linda refleks memeluk keranjang di dadanya. Di tengah hembusan angin itu, Linda mendengar suara mengepak, besar, berat, dan perlahan. Bukan burung biasa. Suara itu datang dari atas. Linda mendongak, namun dedaunan terlalu rapat untuk memperlihatkan langit. Hanya bayangan gelap yang bergerak, seolah sesuatu berpindah dari satu dahan ke dahan lain. Langkah Linda terhenti. Napasnya memburu. Ya Allah, gumamnya, suaranya bergetar. Ia ingin berbalik pulang, tetapi entah mengapa kakinya terasa berat.
seolah ada kekuatannya menahannya untuk terus maju. Beberapa meter ke depan, Linda melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah tanah lapang kecil terbuka di tengah hutan. Cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan lingkaran terang di atas batu besar yang berdiri tegak di tengah lapangan itu. Batu itu hitam keabu-abuan, permukaannya halus seperti dipoles. Linda merasa tempat itu tidak asing, meski ia yakin belum pernah ke sana. Di sekitar batu besar itu, tumbuh subur tanaman obat yang selama ini ia cari. Daunnya hijau segar, lebih banyak dari yang pernah ia lihat. Rasa takut Linda sedikit mereda. Ia berlutut dan mulai memetik daun dengan hati-hati. Namun saat tangannya menyentuh daun terakhir, udara di sekelilingnya berubah. Angin berhenti mendadak. Suara hutan lenyap seketika. Keheningan yang pekat menyelimuti lapangan itu. Bulu kuduk Linda berdiri. Perlahan, dari balik semak, terdengar langkah pelan. Bukan langkah manusia. Lebih lembut, lebih teratur. Linda menoleh. Dari balik bayangan pepohonan, muncul siluet besar berwarna hitam pekat. Awalnya hanya terlihat kaki ramping dan kokoh, lalu tubuh anggun dengan bulu berkilau seperti besi hitam terkena cahaya. Linda menahan napas. Itu adalah burung merak. Namun bukan merak biasa. Seluruh tubuhnya berwarna hitam legam, tanpa corak warna-warni seperti merak yang pernah Linda lihat. Saat burung itu melangkah ke cahaya, bulunya memantulkan kilau samar keperakan, seolah hidup. Merak hitam itu berhenti tepat di depan batu besar. Kepalanya tegak, matanya menatap Linda dengan sorot dalam yang sulit dijelaskan. Tidak ada rasa buas. Tidak ada suara. Hanya tatapan yang membuat hati Linda bergetar. Entah mengapa, air mata Linda mengalir begitu saja. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan haru yang tak ia pahami. Merak itu mengepakkan sayapnya perlahan. Suaranya menggema lembut di lapangan sunyi itu. Kemudian, dengan gerakan anggun, ia mulai membuka ekornya. Satu persatu, bulu hitam itu terbentang. Di setiap ujung bulu, tampak kilau keemasan samar, seperti mata-mata cahaya yang berpendar. Cahaya itu tidak menyilaukan, justru menenangkan. Linda merasa kakinya lemas. Ia berlutut tanpa sadar. Saat ekor merak terbuka sempurna, waktu seolah berhenti. Udara menjadi hangat. Jantung Linda berdetak selaras dengan denyut alam. Di dalam kepalanya, terdengar suara lembut, bukan dari telinga, melainkan dari dalam hati. Jangan takut, Linda. Air mata Linda semakin deras. Ia ingin berbicara, tetapi suaranya tak keluar. Cahaya dari merak hitam semakin terang, menyelimuti tubuh Linda. Pandangannya mulai kabur. Detik berikutnya, segalanya menjadi gelap. Tubuh Linda jatuh perlahan ke tanah hutan, sementara di atasnya, burung merak hitam berdiri anggun, seolah menjaga. Dari kejauhan, angin kembali berhembus. Suara burung kecil terdengar lagi. Hutan kembali hidup. Namun bagi Linda, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Gelap. Linda merasa tubuhnya melayang di ruang tanpa batas. Tidak ada rasa sakit, tidak ada berat. Hanya ketenangan yang asing, seolah ia terlepas dari dunia. Ia mencoba membuka mata, namun yang terlihat hanyalah cahaya lembut berwarna kelabu keperakan, berdenyut perlahan seperti napas. Di kejauhan, terdengar gema suara alam, angin, air, dan denting halus seperti lonceng kecil. Suara itu tidak datang dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Linda menyadari ia sedang bermimpi,
namun mimpinya terasa terlalu nyata. Perlahan, cahaya di sekelilingnya membentuk wujud. Ia berdiri di sebuah hamparan luas tanpa tanah dan langit. Di bawah kakinya seperti kabut putih berkilau. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan gelombang cahaya lembut. "Di mana aku?" bisik Linda. Suaranya menggema, lalu menghilang. Di hadapannya, muncul sosok burung merak hitam yang sama seperti di hutan. Namun kali ini ukurannya jauh lebih besar, hampir setinggi pohon kelapa. Bulunya berkilau seperti malam yang diselimuti bintang-bintang samar. Merak itu menundukkan kepala, bukan sebagai ancaman, melainkan penghormatan. Linda merasakan dadanya bergetar. Ia ingin berlari, tetapi kakinya justru melangkah mendekat. Ada dorongan kuat yang membuatnya percaya bahwa ia aman. Merak hitam itu membuka paruhnya. Tidak terdengar suara, namun kata-kata mengalir langsung ke dalam hati Linda. Linda, anak yang tulus. Air mata Linda jatuh tanpa ia sadari. Aku hanya ingin ibuku sembuh, jawab Linda terbata-bata, meski tak yakin apakah suaranya terdengar. Cahaya di sekitar merak berpendar lebih terang. Ketulusanmu telah terdengar. Kesabaranmu telah tercatat. Kau dipilih bukan karena keinginan, tetapi karena keikhlasan. Di sekeliling mereka, kabut berubah menjadi gambaran-gambaran hidup Linda. Masa kecilnya, saat ia membantu ayah di sawah, malam-malam ketika ia menangis diam-diam setelah dihina warga, doanya yang tak pernah putus meski hidup terasa berat. Linda terisak. Semua luka yang selama ini ia simpan terasa terbuka, namun bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk disembuhkan. Tapi aku takut, ucap Linda jujur. Aku hanya gadis kampung. Aku tidak tahu apa-apa. Merak hitam mengembangkan sayapnya. Dari setiap helai bulu, cahaya tipis mengalir seperti benang emas. Karomah bukan kekuatan. Karomah adalah amanah. Cahaya itu mengalir mendekati dada Linda. Hangat. Menenangkan. Tidak menyakitkan sama sekali. Jika kau menggunakannya untuk kebaikan, ia akan mengalir. Jika untuk kesombongan, ia akan menghilang. Linda mengangguk pelan. Hatinya dipenuhi rasa haru dan takut sekaligus. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya lirih. Merak hitam menatapnya lama. Sorot matanya dalam, seperti menyimpan usia ribuan tahun. Jadilah dirimu sendiri. Jangan meminta keajaiban. Jangan menantang takdir. Biarkan karomah bekerja melalui keikhlasan. Cahaya di sekeliling mereka mulai meredup. Kabut kembali menyelimuti pandangan Linda. Jangan pergi, pinta Linda dengan suara gemetar. Merak hitam mendekat, lalu menyentuhkan paruhnya ke dahi Linda. Sentuhan itu membuat seluruh tubuh Linda bergetar lembut. Waktumu di dunia belum selesai. Seketika, cahaya menyilaukan menyelimuti segalanya. Suara gemerisik daun membangunkan Linda. Ia membuka mata perlahan. Cahaya matahari sore menembus celah pepohonan. Tubuhnya terbaring di tanah lapang tempat batu besar berada. Keranjang anyam masih di sisinya. Linda bangkit perlahan. Tubuhnya terasa ringan, seolah tidak pernah kelelahan. Dadanya hangat, napasnya terasa lebih dalam dari biasanya. Ia menoleh ke sekeliling. Merak hitam itu tidak terlihat. Namun di atas batu besar, tertinggal satu bulu hitam mengilap, berkilau samar di ujungnya. Linda berdiri dan mendekati batu itu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil bulu tersebut. Begitu menyentuhnya, hangat yang sama menjalar ke seluruh tubuhnya.
Air mata kembali mengalir. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya. Linda segera teringat ibunya. Panik menyergap. Ia memasukkan bulu itu ke dalam kain kecil dan menyimpannya di saku bajunya. Dengan langkah tergesa, Linda meninggalkan lapangan itu. Anehnya, perjalanan pulang terasa lebih singkat. Jalan yang tadi berliku kini terasa lurus. Suara hutan kembali normal. Burung-burung berkicau, serangga berdengung. Saat Linda keluar dari hutan, matahari hampir tenggelam. Langit berwarna jingga kemerahan. Sesampainya di rumah, Linda mendapati pintu terbuka. Ia berlari masuk. "Mak," panggilnya cemas. Maksari terbaring di dipan. Namun berbeda dari pagi tadi, wajahnya tampak lebih segar. Napasnya teratur. Maksari membuka mata dan tersenyum lemah. "Linda, kamu sudah pulang." Linda berlutut dan memeluk ibunya. Air mata haru tak terbendung. Saat tangan Linda menyentuh tangan ibunya, ia merasakan getaran halus mengalir dari dadanya ke telapak tangannya. Hangat, menenangkan. Maksari menghela napas panjang. "Badanku rasanya lebih ringan." Linda terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata merak hitam terngiang jelas di benaknya. Karomah adalah amanah. Linda menunduk, air matanya jatuh ke lantai bambu. Dalam hatinya, ia berjanji. Ia akan menjaga amanah itu, apapun risikonya. Di luar rumah, angin sore berembus pelan. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara kepakan sayap yang sangat lembut. Pagi itu, Desa Sukamurni terbangun dengan suara yang tak biasa. Bukan suara ayam, bukan pula teriakan pedagang keliling, melainkan suara tawa pelan dari dalam rumah bambu di ujung desa, rumah Linda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Maksari tertawa. Linda yang sedang menjerang air di dapur kecil tertegun ketika mendengar suara itu. Ia menoleh, matanya membesar, lalu berlari kecil menuju dipan tempat ibunya biasa terbaring lemah. "Mak," panggil Linda hampir tak percaya. Maksari duduk bersandar, wajahnya lebih segar, matanya tak lagi sayu. Tangannya yang biasanya gemetar kini mampu menggenggam kain selimut dengan kuat. "Badanku enak, Linda," ucap Maksari sambil tersenyum. "Seperti habis tidur panjang, sakitku berkurang." Linda menutup mulutnya menahan isak. Ia berlutut dan memeluk ibunya erat-erat. Air mata haru mengalir deras, membasahi kain lusuh yang ia kenakan. "Alhamdulillah, alhamdulillah," bisiknya berulang kali. Namun di balik rasa syukur itu, ada kegelisahan yang menyelinap di hati Linda. Hangat yang semalam ia rasakan kembali mengalir di dadanya. Ia teringat kata-kata merak hitam. Jangan meminta keajaiban. Biarkan karomah bekerja melalui keikhlasan. Linda membantu ibunya berdiri. Maksari melangkah perlahan, namun langkahnya jauh lebih stabil dari hari-hari sebelumnya. Bahkan, ia mampu berjalan keluar rumah dan duduk di bangku bambu di teras. Beberapa tetangga yang lewat terhenti. "Loh, Maksari," ucap seorang ibu dengan mata terbelalak. "Bukannya kemarin masih sakit keras?" Warga mulai berdatangan, satu persatu. Mereka berbisik, saling pandang, heran dan tak percaya. "Benar, aku juga heran," jawab Maksari jujur. "Semalam rasanya hangat, seperti disentuh angin sejuk." Tatapan-tatapan itu beralih pada Linda. Linda menunduk. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hari itu,
Kabar kesembuhan Maksari menyebar cepat. Desa kecil yang biasanya sepi mendadak ramai oleh rasa ingin tahu. Ada yang bersyukur, ada yang heran, dan ada pula yang mulai mencurigai. Sore harinya, Linda membantu seorang anak kecil bernama Reno yang jatuh dari pohon dan kakinya terkilir. Tanpa sadar, Linda memegang kaki anak itu sambil berdoa lirih. Beberapa detik kemudian, Reno berdiri. "Kak Linda, nggak sakit lagi," serunya riang. Warga yang menyaksikan terdiam. Seorang bapak tua yang menderita sakit punggung mendekat dengan ragu. "Linda, bolehkah kau doakan aku?" Linda menelan ludah. Dadanya berdebar kencang. Ia ingat pesan Merak Hitam, "Jangan sombong, jangan menantang takdir." Ia mengangguk pelan. Dengan tangan gemetar, Linda meletakkan tangannya di punggung bapak itu. Ia tidak membaca mantra apapun. Ia hanya berdoa dalam hati dengan tulus. Beberapa saat kemudian, bapak itu menghela napas panjang dan berdiri lebih tegak. "Subhanallah," gumamnya. Ringan sekali rasanya. Kerumunan pun riuh. Linda punya kemampuan. Anak itu istimewa. Jangan-jangan dia keturunan orang pintar. Linda mundur selangkah. Wajahnya pucat. Ia tidak menginginkan perhatian itu. Malamnya, Linda duduk sendirian di dalam rumah. Bulu merak hitam yang ia simpan terbungkus kain kecil terasa hangat di genggamannya. "Apa ini yang disebut amanah?" bisiknya. Ia takut. Takut dipuji. Takut disalahkan. Takut jika karomah ini justru membawa petaka. Keesokan hari, wajah-wajah asing berdatangan. Orang dari desa sebelah, bahkan dari dusun seberang bukit. Ada yang membawa anak sakit, ada yang membawa harapan berlebihan. Namun tidak semua datang dengan niat baik. Di balai desa, seorang pria paruh baya bernama Pak Wiryo, kepala desa Sukamurni, duduk dengan dahi berkerut. Di sampingnya, seorang dukun tua bernama Embah Karta mengelus janggutnya dengan sorot mata licik. "Orang seperti Linda itu berbahaya," kata Embah Karta pelan. "Kalau bukan ilmu putih, bisa jadi ilmu hitam." Pak Wiryo mengangguk perlahan. "Kalau warga terlalu percaya padanya, posisi kita bisa tergeser." Sementara itu, Linda mulai merasakan perubahan lain dalam dirinya. Ia bisa merasakan kesedihan orang hanya dengan melihat matanya. Ia tahu kapan tanaman akan layu, kapan hujan akan turun. Namun setiap kali karomah itu muncul, tubuhnya terasa lelah, seperti ada bagian dari dirinya yang terkuras. Suatu malam, Linda bermimpi. Ia berdiri di lapangan hutan itu lagi. Merak hitam muncul dari balik cahaya redup. "Kau mulai diuji," suara itu bergema lembut. "Karomah akan menarik cahaya dan bayangan." "Aku tidak ingin dipuja," jawab Linda dalam mimpi. "Aku hanya ingin hidup tenang." Merak hitam mengembangkan sayapnya perlahan. Ketenangan tidak datang tanpa ujian. Linda terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Di luar rumah, beberapa bayangan tampak mengintip dari balik pepohonan. Bisik-bisik terdengar lirih. Kecurigaan mulai tumbuh di desa. Sementara itu, di dalam hati Linda, pertanyaan besar menggema. Apakah karomah ini adalah anugerah? Atau awal dari cobaan yang jauh lebih besar? Kamera perlahan menjauh dari rumah bambu Linda, menyorot langit malam Sukamurni yang mulai diselimuti awan gelap. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara kepakan sayap yang berat, seolah pertanda bahwa badai sedang mendekat. Sejak pagi, suasana desa Sukamurni terasa berbeda.
Udara masih sama sejuknya, burung masih berkicau di pepohonan, tetapi ada sesuatu yang tak kasat mata merayap pelan di antara rumah-rumah bambu, kecurigaan. Linda berjalan menyusuri jalan tanah dengan langkah ringan namun hati berat. Setiap pasang mata yang memandangnya kini tidak lagi sama. Beberapa tersenyum penuh harap, namun lebih banyak yang berbisik lirih begitu Linda lewat. Katanya dia bisa menyembuhkan. Tapi kok bisa? Anak miskin begitu. Jangan-jangan pakai bantuan makhluk halus. Linda menunduk. Setiap bisikan itu terasa seperti duri kecil yang menusuk pelan, namun terus-menerus. Di rumah, Maksari kini sudah mampu duduk lebih lama dan membantu pekerjaan ringan. Namun ia mulai khawatir melihat perubahan sikap warga terhadap anaknya. Linda, kata Maksari pelan, kalau semua ini membuatmu susah, lebih baik berhenti saja menolong orang. Linda tersenyum pahit. Linda tidak tahu bagaimana caranya berhenti, Mak. Ini seperti mengalir begitu saja. Siang itu, 2 orang utusan balai desa datang. Mereka meminta Linda menghadap Pak Wiryo. Balai desa ramai. Pak Wiryo duduk di kursi kayu besar, sementara Mbah Karta berdiri di sampingnya dengan tongkat kayu hitam. Linda, ucap Pak Wiryo dengan suara datar, warga resah. Banyak yang bilang kau punya kemampuan aneh. Linda menggenggam ujung bajunya. Saya hanya berdoa, Pak. Tidak lebih. Mbah Karta tertawa kecil. Doa saja tak bisa membuat orang sembuh secepat itu, enduk. Ada ilmu lain yang kau sembunyikan? Linda menggeleng cepat. Tidak ada, Mbah. Pak Wiryo menyipitkan mata. Kalau begitu, buktikan. Berhentilah dulu menolong orang. Kita lihat apakah desa ini tetap aman. Permintaan itu seperti palu menghantam dada Linda. Ia ingin menolak, tetapi sorot mata warga yang berkumpul membuatnya terdiam. Aku akan mencoba, jawabnya pelan. Sejak hari itu, Linda menahan diri. Ia menolak permintaan bantuan, menunduk setiap kali dipanggil. Namun justru itulah yang memperparah keadaan. Seorang anak jatuh sakit keras. Warga menyalahkan Linda karena tidak mau menolong. Di sisi lain, mereka juga takut jika Linda kembali menggunakan ilmunya. Desa terpecah menjadi 2. Malam-malam Linda diisi kegelisahan. Ia sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, bulu merak hitam berubah menjadi asap gelap yang membeli tubuhnya. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali. Di rumah kecilnya, Linda duduk memeluk lutut. Bulu merak hitam terasa panas di genggamannya. Kalau ini amanah, kenapa rasanya menyakitkan? Bisiknya. Di luar, beberapa pria berkumpul diam-diam. Mereka membawa obor. Kalau dibiarkan, anak itu bisa membawa bala, kata seseorang. Lebih baik kita usir saja, sahut yang lain. Api obor menyala, memantulkan bayangan menyeramkan di dinding rumah Linda. Maksari terbangun. Ada apa di luar, Linda? Linda bangkit. Jantungnya berdetak kencang. Ia membuka pintu perlahan. Beberapa warga berdiri di depan rumah. Wajah mereka tegang. Pak Wiryo ada di antara mereka, sementara Mbah Karta berdiri sedikit di belakang, tersenyum tipis. Kami ingin kau pergi sementara dari desa, kata Pak Wiryo dingin. Demi ketenangan bersama. Maksari gemetar. Pak, anak saya tidak salah apa-apa. Linda memegang tangan ibunya. Dalam dadanya, hangat itu kembali mengalir, lebih kuat dari sebelumnya.
Namun ia teringat pesan merak hitam. Karomah bukan untuk membela diri. Dengan suara bergetar namun tegas, Linda berkata, "Kalau kepergianku membuat desa tenang, aku akan pergi." Kata-kata itu membuat warga terdiam. Beberapa terlihat ragu. Yang lain justru merasa lega. Malam itu, Linda mengemas barang seadanya. Ia mencium tangan ibunya sambil menangis. "Maafkan Linda, Mak." Maksari memeluk anaknya erat. "Kemanapun kau pergi, Allah bersamamu." Linda melangkah meninggalkan rumah diiringi sorot mata warga dan cahaya obor yang bergetar. Saat ia mencapai batas desa, hujan berhenti mendadak. Angin berembus dingin dari arah hutan. Linda berhenti. Di antara pepohonan gelap, tampak bayangan besar mengepakkan sayap perlahan. Merak hitam. Linda meneteskan air mata. Ia tahu, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Langkah Linda terasa berat saat ia meninggalkan batas desa Sukamurni. Jalan tanah yang biasanya ia lalui setiap hari kini terasa asing. Di belakangnya, cahaya obor perlahan menghilang, digantikan oleh gelap malam dan sunyi yang menusuk. Hujan telah berhenti, tetapi dingin masih menggantung di udara. Linda memeluk buntalan kecil berisi pakaian dan kain pembungkus bulu merak hitam. Setiap langkah menjauh dari desa terasa seperti melepaskan bagian dari dirinya sendiri. "Aku akan kembali, Mak," bisiknya lirih, menahan air mata. Linda berjalan menyusuri jalan setapak menuju arah hutan. Bukan karena ia ingin kembali ke tempat terlarang itu, melainkan karena jalan itu satu-satunya yang ia kenal untuk bertahan hidup. Di kejauhan, suara serangga malam mulai terdengar, menyambutnya dengan irama yang asing. Tak lama kemudian, tubuh Linda mulai menggigil. Ia duduk di bawah pohon besar, memeluk lututnya. Kesepian menekan dadanya. "Ya Allah," ucapnya dengan suara parau, "kalau ini jalan MU, kuatkan aku. Tapi kalau aku salah, ampuni aku." Air matanya jatuh membasahi tanah. Untuk pertama kalinya sejak Karomah itu hadir, Linda merasa benar-benar sendirian. Di tengah doanya, rasa hangat di dadanya tiba-tiba menghilang. Linda tertegun. Ia menggenggam kain kecil tempat bulu merak hitam disimpan. Namun kali ini, bulu itu terasa dingin. Tidak ada getaran, tidak ada kehangatan. "Tidak, jangan sekarang," gumamnya panik. Kepanikan itu semakin besar saat bayangan wajah ibunya muncul di benaknya. Linda berbalik dan berlari kembali ke arah desa, namun langkahnya terhenti oleh suara teriakan dari kejauhan. "Linda!" Itu suara tetangga. Linda berlari. Di tengah jalan, seorang anak menyusulnya dengan napas tersengal. "Ibumu." Maksari tiba-tiba jatuh pingsan. Dunia Linda seolah runtuh. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke desa. Rumah bambunya kini dikerumuni warga. Maksari terbaring lemah, wajahnya pucat, napasnya terengah. Linda berlutut, memegang tangan ibunya. Ia menutup mata, berdoa sekuat yang ia bisa. Namun tidak ada apa-apa. Tidak ada kehangatan. Tidak ada Karomah. "Kenapa tidak bekerja?" bisiknya putus asa. Warga mulai berbisik. Katanya Sakti. "Kenapa sekarang diam saja? Pasti cuma kebetulan selama ini." Embah Karta melangkah maju dengan senyum tipis. "Sudah kubilang, ilmu palsu tidak akan bertahan." Linda menunduk, air matanya jatuh ke tangan ibunya. Di tengah keputusasaan itu, Linda teringat pesan merak hitam. "Jangan meminta keajaiban.
Ia menarik napas panjang. Dengan suara bergetar, Linda berdoa bukan lagi untuk kesembuhan, melainkan untuk keteguhan hati. Ya Allah, kalau ibuku kau panggil, aku ikhlas. Aku hanya mohon, jangan biarkan aku kehilangan iman. Perlahan, hangat itu kembali. Bukan deras, bukan kuat, melainkan lembut, seperti pelukan. Maksari membuka mata perlahan. Napasnya menjadi lebih teratur. Warga terdiam. Embah Karta mundur satu langkah. Linda tersenyum lemah, air mata mengalir tanpa henti. Ia tidak bersorak, tidak bersujud berlebihan. Ia hanya memeluk ibunya erat-erat. Malam itu, Linda kembali meninggalkan desa, kali ini dengan izin dan tatapan campur aduk warga. Ia menuju hutan. Di tepi hutan, merak hitam menampakkan diri. Bukan dalam wujud megah, melainkan sederhana dan tenang. Kau lulus satu ujian, suara itu bergema lembut. Saat kau melepaskan, karomah kembali mengalir. Linda bersujud di tanah hutan. Aku tidak ingin menjadi istimewa. Aku hanya ingin tetap menjadi manusia yang kau ridai. Merak hitam mengepakkan sayapnya perlahan. Cahaya tipis menyelimuti Linda. Ujian belum selesai. Angin berhembus kencang. Langit di atas hutan bergemuruh, seolah menandai perubahan besar yang akan datang. Linda berdiri, wajahnya lebih tenang. Ia tahu, setelah ini, cobaan akan lebih besar. Namun ia juga tahu, ia tidak lagi sendiri. Di kejauhan, awan gelap mulai berkumpul di atas desa Sukamurni. Pertanda bahwa ujian berikutnya akan menyentuh bukan hanya Linda, tetapi seluruh desa. Sejak pagi, langit di atas desa Sukamurni tampak berbeda. Awan kelabu menggantung rendah, menutup matahari sepenuhnya. Udara terasa berat, seolah alam menahan napas. Angin bertiup tak menentu, kadang dia mendadak, lalu kembali berhembus kencang membawa bau tanah basah. Warga desa gelisah. Hujannya aneh sejak subuh, gumam seorang petani di pematang sawah. Air sungai naik cepat, sahut yang lain dengan wajah cemas. Linda berdiri di depan rumahnya, memandang langit dengan perasaan tak menentu. Sejak semalam, dadanya terasa hangat terus-menerus, seperti ada aliran yang tak berhenti. Namun ia tak merasa senang, justru hatinya diliputi firasat buruk. Maksari menggenggam tangan Linda. Kalau hujan sebesar ini, sawah bisa habis. Linda mengangguk pelan. Ia menatap ke arah sungai yang mulai meluap. Airnya keruh dan deras, menghantam tepian dengan suara menggeram. Menjelang siang, hujan turun tanpa jeda. Petir menyambar berkali-kali, mengguncang bumi. Warga berlarian menyelamatkan barang-barang. Anak-anak menangis ketakutan. Banjir. Air dari hutan turun, teriak seseorang. Sungai kecil yang biasanya jinak kini berubah menjadi arus liar. Air meluap, mengalir deras ke sawah dan pemukiman. Beberapa rumah bambu mulai terendam. Kepala desa, Pak Wiryo, berdiri di balai desa dengan wajah pucat. Semua kumpul di tempat tinggi, perintahnya panik. Embah Karta mencoba melakukan ritual di tepi sungai. Ia menabur kembang, membaca mantra dengan suara bergetar. Namun hujan justru semakin deras. Angin berputar kencang, menerbangkan sesaji yang ia taburkan. Tidak mempan, teriak warga panik. Dalam kekacauan itu, mata warga perlahan beralih pada satu sosok. Linda. Gadis yang selama ini dipuja sekaligus dicurigai. Linda, tolonglah kami,
Suara seorang ibu pecah oleh tangis. Kalau benar kau punya karomah, ini saatnya, teriak yang lain. Linda berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ingatan akan fitnah, pengusiran, dan hinaan kembali menyerbu. Ia menutup mata sejenak. Karomah bukan untuk membela diri, suara merak hitam terngiang jelas. Tapi untuk kebaikan. Linda melangkah maju. Aku tidak menjanjikan apa-apa, ucapnya lantang meski suaranya bergetar. Aku hanya akan berdoa. Di tengah hujan deras, Linda berjalan menuju tepian sungai. Air sudah setinggi betis. Angin mendorong tubuhnya, nyaris membuatnya jatuh. Maksari berteriak, "Linda, jangan!" Linda berhenti. Ia menoleh sebentar ke arah ibunya, tersenyum lembut, lalu kembali melangkah. Ia berdiri di atas tanah yang mulai tergerus air. Di sekelilingnya, warga terdiam. Hujan seperti sengaja memusat di titik itu. Linda menengadah ke langit. Air hujan membasahi wajahnya, bercampur air mata. Ya Allah, doanya menggema lirih namun jelas, kalau aku kau titipi amanah ini, gunakanlah. Jika tidak, aku ikhlas menerima apapun keputusan MU. Saat itu, dadanya bergetar kuat. Hangat yang selama ini mengalir kini berubah menjadi cahaya lembut yang terasa hingga ke ujung jari. Angin berhenti. Hujan melambat. Langit yang gelap berputar pelan, seolah membuka jalan bagi sesuatu. Dari arah hutan, terdengar suara kepakan sayap besar. Warga mendongak. Di antara tirai hujan, tampak sosok besar berwarna hitam terbang rendah melintasi langit desa. Burung merak hitam dengan ekor terbuka, memantulkan kilau samar seperti bintang. Teriakan takbir dan isah haru bercampur menjadi satu. Merak hitam berputar satu kali di atas sungai. Saat ia mengepakkan sayapnya, angin berbalik arah. Arus sungai melambat. Air yang meluap mulai surut perlahan, seolah ditarik kembali ke hulu. Hujan berhenti. Awan pecah, memperlihatkan cahaya matahari sore yang keemasan. Linda jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat, namun hatinya damai. Warga tersungkur. Beberapa menangis, beberapa bersujud. Pak Wiryo terdiam, wajahnya pucat. Embah Karta mundur perlahan, tongkatnya terjatuh dari genggaman. Merak hitam melayang sebentar di atas Linda, lalu terbang kembali ke arah hutan. Sebelum menghilang, sorot matanya seakan menatap Linda dengan lembut. Kau memilih kebaikan di atas luka, suara itu bergema di hati Linda. Itulah karomah sejati. Setelah kejadian itu, desa berubah sunyi. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada pujian berlebihan. Hanya rasa malu dan syukur yang bercampur menjadi satu. Linda dibantu kembali ke rumah. Tubuhnya lemah, namun wajahnya tenang. Malam itu, langit Sukamurni bersih. Bintang-bintang bertaburan. Linda duduk di teras rumah, memandang hutan dari kejauhan. Ia tahu, apa yang terjadi hari ini akan mengubah segalanya. Namun di balik keajaiban besar yang disaksikan seluruh desa, Linda juga tahu satu hal. Setelah cahaya paling terang, ujian terakhir biasanya akan datang. Pagi setelah hujan besar itu terasa berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Desa Sukamurni terbangun dalam keheningan yang canggung. Sawah-sawah basah berkilau terkena cahaya matahari pagi, rumah-rumah yang sempat rendam kini berdiri kembali dalam diam. Tidak ada suara tawa, tidak pula bisik-bisik seperti biasanya. Semua orang seolah masih terjebak dalam ingatan tentang kejadian kemarin. Tentang hujan yang berhenti mendadak.
tentang sungai yang surut dengan cara yang mustahil, tentang merak hitam di langit. Linda bangun dengan tubuh masih terasa lemah. Maksari duduk di sampingnya, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Kau menyelamatkan desa ini, Linda," ucap Maksari pelan. Linda menggeleng. "Bukan Linda, Mak. Itu kehendak Allah." Maksari menggenggam tangan anaknya lebih erat. "Justru karena itu, kau lebih kuat dari yang mereka kira." Di luar rumah, beberapa warga mulai berdatangan. Tidak seperti sebelumnya, kini mereka datang dengan kepala tertunduk. Tidak ada tuntutan, tidak ada teriakan. Hanya wajah-wajah yang dipenuhi rasa bersalah. Seorang ibu tua berlutut di hadapan Linda. "Maafkan kami, Enduk, kami telah menyakitimu." Linda terkejut dan segera membantu ibu itu berdiri. "Jangan begitu, Bu, saya tidak marah." Namun tangis mulai pecah. Satu persatu warga mengungkapkan penyesalan mereka tentang bisikan, fitnah, dan ketakutan yang mereka pelihara sendiri. Di balai desa, Pak Wiryo duduk dengan wajah muram. Ia menatap warga yang berkumpul dengan perasaan bercampur antara malu dan takut. Semua mata kini menatapnya. "Pak Lurah," ucap seorang warga, "semalam kita melihat sendiri. Kalau Linda memang berbahaya, desa ini pasti sudah hancur." Pak Wiryo terdiam lama. Lalu ia berdiri, menghela napas berat. "Aku salah," katanya akhirnya. "Aku membiarkan ketakutan dan kepentingan mengalahkan kebenaran." Semua mata beralih pada satu sosok yang berdiri di sudut balai desa, Embah Karta. Dukun tua itu tampak gelisah. Tongkat hitamnya ia genggam erat. Wajahnya pucat, matanya tak setenang biasanya. "Bagaimana dengan Embah Karta?" tanya seseorang. "Bukankah selama ini dia yang bilang Linda berbahaya?" Suasana balai desa menegang. Embah Karta tersenyum kaku. "Aku hanya mengingatkan. Untuk keselamatan desa." Namun tiba-tiba, seorang pemuda maju ke depan. "Bohong. Aku pernah melihat Embah menerima uang dari orang luar, katanya supaya desa ini percaya padanya saja." Keributan pun pecah. Satu persatu fakta terkuak. Tentang ritual palsu. Tentang ketakutan yang sengaja dipelihara agar warga bergantung padanya. Embah Karta mundur. Tongkatnya terjatuh. Suaranya meninggi. "Kalian tidak tahu apa-apa. Tanpa aku, desa ini akan hancur." Tiba-tiba angin berembus kencang. Daun-daun beterbangan. Langit yang semula cerah mendadak redup sesaat. Linda, yang sejak tadi diam, melangkah maju. "Cukup," ucapnya tenang namun tegas. Semua terdiam. "Apapun kesalahan yang terjadi," lanjut Linda, "tidak akan sembuh dengan kebencian. Biarlah kebenaran menjadi pelajaran." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada teriakan. Embah Karta terduduk lemas. Warga memutuskan menyerahkan urusan dukun itu pada hukum adat. Ia diusir dari desa, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan rasa malu yang menundukkan kepalanya. Hari itu, desa mengadakan doa bersama. Tidak ada ritual aneh. Tidak ada mantra. Hanya doa sederhana dipimpin oleh sesepuh desa. Linda duduk di barisan belakang. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Namun dari kejauhan, ia melihat tatapan-tatapan penuh hormat, bukan lagi rasa takut, bukan pula pemujaan, melainkan penghargaan yang tulus. Malamnya, Linda berjalan sendiri menuju tepi desa. Ia memandang hutan yang kini tampak biasa.
tidak lagi menyeramkan. Namun ia tahu, hutan itu telah mengubah hidupnya. Apakah ini akhirnya? Bisiknya pelan. Angin malam berhembus lembut. Dari kejauhan, terdengar kepakan sayap yang sangat samar. Dalam hatinya, Linda mendengar suara yang telah dikenalnya. Belum, Linda. Karena ujian terakhir bukan dari manusia, melainkan dari dirimu sendiri. Linda menutup mata. Ia mengerti. Kini desa telah percaya. Kebenaran telah terungkap. Namun tantangan terbesar justru ada di depan. Bagaimana tetap rendah hati saat seluruh dunia mulai menunduk? Linda kembali ke rumah dengan langkah tenang. Ia tahu, jalan yang ia tempuh semakin terang. Namun cahaya paling terang selalu menguji ketulusan terdalam. Di kejauhan, bulan bersinar bulat sempurna. Dan di antara pepohonan hutan, sesaat tampak kilau hitam yang anggun. Menunggu waktu perpisahan. Sejak kebenaran terungkap dan desa kembali damai, hidup Linda berjalan lebih tenang, namun justru disitulah kegelisahan baru tumbuh di dalam hatinya. Warga kini menghormatinya. Setiap langkah Linda disambut senyum, setiap ucapannya didengar. Namun Linda merasa ada jarak yang tak kasat mata antara dirinya dan desa yang ia cintai. Ia bukan lagi gadis biasa di ujung desa, melainkan sosok yang dianggap berbeda. Dan perasaan itulah yang paling ia takuti. Pagi itu, Linda berjalan sendirian menuju ladang kecil di tepi desa. Embun masih menggantung di ujung daun. Burung-burung berkicau ceria, seolah dunia telah kembali seperti sedia kala. Namun di dalam dada Linda, hangat yang selama ini setia menemaninya mulai berubah. Bukan menghilang, tetapi melembut, seperti api yang siap padam dengan tenang. Linda berhenti melangkah. Merak hitam, bisiknya pelan. Apakah kau akan pergi? Angin berdesir pelan, seolah menjawab tanpa kata. Hari demi hari berlalu. Linda mulai merasakan karomahnya tidak lagi muncul dengan mudah. Ia masih bisa menolong, masih bisa merasakan kesedihan orang lain, tetapi keajaiban besar tak lagi terjadi. Dan Linda tidak panik. Ia justru merasa lega. Suatu malam, Linda bermimpi lagi. Ia kembali berada di lapangan hutan yang sama, tempat pertama kali ia pingsan. Batu besar berdiri anggun di tengah cahaya bulan. Kabut putih bergulung perlahan di sekelilingnya. Dari balik pepohonan, merak hitam muncul. Namun kali ini, wujudnya berbeda. Tidak sebesar sebelumnya. Tidak seanggun saat terbang di langit. Ia tampak lebih sederhana, lebih dekat, seperti sahabat lama yang datang untuk berpamitan. Linda melangkah mendekat, air mata telah menggenang di pelupuk matanya. Apakah ini waktunya? Tanyanya lirih. Merak hitam menatapnya lama. Sorot matanya teduh, penuh kebijaksanaan. Setiap amanah memiliki waktu, suara itu mengalir lembut di hati Linda. Dan waktumu hampir selesai. Linda mengangguk pelan. Dadanya terasa sesak, namun tidak ada penyesalan. Aku takut, kalau tanpamu, aku kembali menjadi biasa. Merak hitam membuka ekornya perlahan. Namun kali ini, tidak ada cahaya menyilaukan. Hanya kilau lembut, seperti cahaya lilin di malam sunyi. Menjadi biasa adalah karunia, jawabnya. Kau telah belajar bahwa keajaiban terbesar bukan pada tangan, tetapi pada hati. Air mata Linda jatuh satu persatu, membasahi tanah hutan. Terima kasih, karena telah memilihku, ucapnya dengan suara gemetar. Merak hitam mendekat, lalu menjatuhkan satu bulu terakhir di hadapan Linda. Bulu itu tidak berkilau,
Tidak hangat, hanya hitam sederhana. Ini bukan sumber karomah, suara itu kembali terdengar. Ini pengingat. Cahaya di sekitar mereka mulai memudar. Kabut menipis. Lapangan hutan perlahan menghilang. Sebelum segalanya lenyap, merak hitam menatap Linda untuk terakhir kalinya. Hiduplah dengan rendah hati. Itulah karomah sejati. Linda terbangun dengan air mata di pipinya. Pagi telah tiba. Ia duduk lama di depannya, menggenggam bulu hitam terakhir. Tidak ada getaran. Tidak ada kehangatan. Namun hatinya terasa penuh dan utuh. Hari itu, Linda pergi ke hutan, bukan untuk mencari obat, bukan untuk berdoa meminta keajaiban, melainkan untuk berpamitan. Ia berdiri di tepi hutan, menatap rimbunnya pepohonan. "Terima kasih," ucapnya lirih. Angin berembus pelan, daun-daun bergoyang lembut. Tidak ada sosok muncul. Tidak ada cahaya. Dan Linda tersenyum. Ia tahu, perpisahan itu nyata. Saat Linda kembali ke desa, ia kembali membantu warga seperti dulu, menyapu, menanam, mengangkut hasil panen. Tidak ada yang istimewa, dan justru disitulah ia merasa paling hidup. Malam itu, Linda duduk bersama ibunya di teras rumah. Langit cerah, bintang bertaburan. "Mak," kata Linda pelan, "kalau suatu hari orang lupa pada Linda, Linda tidak apa-apa." Mak Sari tersenyum, mengelus rambut anaknya. "Karena yang tidak akan pernah lupa adalah Tuhan." Kamera perlahan menjauh. Dari kejauhan, hutan tampak tenang, gelap, dan damai. Sesaat, di balik pepohonan, tampak bayangan hitam mengepakkan sayap sekali, lalu menghilang selamanya. Linda menutup mata, menarik napas panjang. Ia siap menjalani hidup, bukan sebagai gadis berkaromah, tetapi sebagai manusia seutuhnya. Waktu berjalan seperti air sungai, tenang, pasti, dan tidak pernah kembali ke hulu. Musim berganti di desa Sukamurni. Padi yang dulu rebah kini menguning. Anak-anak kembali berlari di pematang sawah. Tawa kembali mengisi udara, bukan lagi dengan rasa takut, melainkan harapan. Linda hidup di tengah semua itu dengan cara yang sederhana. Ia bangun pagi, membantu Mak Sari menanak nasi, lalu pergi ke ladang kecil milik keluarga. Tidak ada lagi orang yang memanggilnya dengan nada berlebihan. Tidak ada pula bisik-bisik tentang karomah. Yang tersisa hanyalah rasa hormat yang sunyi, rasa yang tidak perlu diucapkan. Namun perubahan terbesar terjadi di dalam diri Linda sendiri. Ia tidak lagi menunggu keajaiban. Ia tidak berharap tanda dari langit. Setiap langkah ia jalani dengan kesadaran bahwa hidup adalah amanah, bukan panggung untuk keistimewaan. Suatu sore, seorang anak kecil terjatuh di pematang dan menangis keras. Tanpa berpikir, Linda menggendongnya, membersihkan lukanya, lalu menenangkan dengan senyum lembut. Tidak ada cahaya. Tidak ada keajaiban. Namun tangis anak itu reda. Dan Linda tersenyum, lebih tulus dari sebelumnya. Pak Wiryo, yang kini tak lagi menjabat sebagai lurah, sering duduk di beranda rumahnya, menatap desa dengan pandangan berbeda. Suatu hari ia menghampiri Linda. "Linda," katanya pelan, "desa ini pernah hampir kehilangan arah karena ketakutan kami." Linda menunduk hormat. "Semua orang pernah salah, Pak." Pak Wiryo mengangguk. "Dan kau mengajari kami bahwa iman tidak pernah lahir dari rasa takut." Kata-kata itu tertanam dalam di hati Linda. Malam-malamnya kini dipenuhi doa yang tenang. Bukan doa meminta keistimewaan,
melainkan doa agar hatinya tetap lurus. Ia menyimpan bulu merak hitam itu di dalam kotak kayu kecil, bukan sebagai jimat, tetapi sebagai pengingat perjalanan. Pada suatu malam purnama, Linda duduk sendiri di tepi ladang, memandang bulan yang menggantung utuh di langit. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Dalam diam, ia berbicara dalam hati. Jika suatu hari aku diuji lagi, kuatkan aku tanpa keajaiban. Tak ada suara menjawab. Tak ada tanda muncul. Namun Linda merasakan ketenangan yang dalam, seperti tangan tak terlihat yang menepuk bahunya dengan lembut. Beberapa tahun berlalu. Linda tumbuh menjadi perempuan dewasa yang disegani karena kebijaksanaannya. Ia sering diminta pendapat, bukan karena masa lalu, tetapi karena sikapnya yang adil dan tenang. Ia menolak ketika ada orang luar yang ingin mengangkat kisahnya menjadi legenda berlebihan. Biarkan saja menjadi cerita, katanya. Yang penting, kita belajar darinya. Hutan di tepi desa tetap berdiri. Tidak ada yang berani merusaknya, bukan karena takut, melainkan karena hormat. Warga percaya, alam harus dijaga, bukan ditaklukkan. Suatu senja, Linda kembali berjalan ke tepi hutan, bukan untuk mencari, melainkan mengenang. Ia berdiri lama, menghirup udara dalam-dalam. "Aku baik-baik saja," ucapnya pelan, seolah berbicara pada sahabat lama. Daun-daun bergerak pelan. Cahaya senja menembus sela-sela pepohonan. Sesaat, Linda merasa seolah ada bayangan hitam melintas di langit. Bukan jelas, bukan nyata, hanya perasaan. Linda tersenyum. Ia tidak mengejar. Ia tidak memanggil. Karena ia tahu, yang telah pergi tidak benar-benar hilang. Malam turun perlahan. Di rumah, Maksari menunggu dengan lampu minyak kecil menyala. Linda masuk, menutup pintu, dan duduk di samping ibunya. "Mak," kata Linda lembut, "hidup ternyata indah, meski tanpa keajaiban." Maksari tersenyum hangat. "Karena kau sendiri adalah keajaiban." Kamera perlahan menjauh dari rumah kecil itu. Desa Sukamurni tampak damai di bawah cahaya bulan. Di langit, bintang-bintang berkelip. Tidak ada merak hitam yang terbang. Tidak ada cahaya besar yang membelah awan.